saya masuk. Terima kasih semuanya. Perjalanan panjang nan jauh, tapi tetap dijalani. Tak tahu kemana arah tujuan, tetap dilalui. Itu yang terjadi dan sungguh sangat luar biasa. Kami paham. Sejak awal diminta untuk formnya mana, kami menyusunnya bagaimana, nggak ada. Untuk naskah akademik nggak ada formnya dan sebagainya. Karena kemerdekaan untuk menggali banyak hal, keliaran berpikir kita, ide-ide ini harus kita gali seliar-liarnya. Begitu. Dan ternyata sungguh sangat luar biasa yang didapat dari teman-teman semuanya. Bahkan Suster Mary baru ini loh, Suster, memasukkan keutamaan kabupaten. Benar, Suster, di sekolah Suster memasukkan, nanti di kurikulumnya akan memasukkan keutamaan dari kabupaten. Bersimpul kuat babontu elok. Cuman memang setelah Mas Hendy tadi menjelaskan, bedakan antara nilai dan keutamaan. Nilainya untuk Yayasan Santo Yosef bersatu, sudah itu nilainya. Dan pemakaian kata nilai dan keutamaan itu dipisahkan. Kalau nilai itu artinya core value dari yayasan, bersatu. Selebihnya, Santo Santa Pelindung, sekolah, kabupaten, kota, itu adalah keutamaan. Kemudian satu lagi ada keutamaan budaya. Terus nanti ada profil pelajar Pancasila. Itu ya. Kuncinya di situ. Oke. Sekarang saya ingin share screen untuk apa yang akan kita kerjakan. Itu buat apa sih sebetulnya? Di sesi pertama tadi kami ditanya, maka daripada ditanya saya jelaskan sekarang. Gitu. Perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Kurikulum planning itu dari goal, tujuan sekolah, and general objective, tujuan pembelajaran. Sini. Ini dari area paling kiri sampai area pembelajaran paling kanan. Itu kita merencanakan menciptakan kurikulum. Jadi ranah menciptakan kurikulum itu dari awal sampai akhir. Kalau pengembangan kurikulum itu daerahnya dari tengah sampai akhir, sampai pembelajaran. Kemudian di bagian akhir ini adalah instruction, pembelajaran. Ada batas-batasnya ya. Jadi yang akan kita lakukan dengan menyusun naskah akademik itu adalah perencanaan mendesain kurikulum. Mendesain kurikulum, ini semuanya yang kita akan lakukan. Setelah nanti digabung dengan KTSP lah baru kurikulum development, mengembangkan kurikulum. Saya mencatat dari Pak Jonter tadi mengatakan terjadi harmonisasi antara intra, ekstra, co-kurikuler, dan non-kurikuler. Benar sekali, Pak. Benar sekali. Seperti di fisika itu ada gerak harmonik sederhana.
Kemudian saya akan share screen lagi begini. Apa yang suster, Bapak, Ibu semua sudah buat, itu sudah sangat luar biasa. Tinggal nanti dipilah mana yang menjadi naskah akademik, mana yang menjadi kurikulum unggul sekolah kita. Kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Saya akan memberi gambaran dan sudah saya kirim di kolom chat itu apa namanya, kerangka penyusunan kurikulum unggul kita. Chat mana dikirim ke sana? Sudah. Mana sih? Suster Wiyanti. Ya, nanti kalau tidak ketemu nanti saya kirim suster Bapak Ibu semuanya. Naskah akademik sudah tersaji, satu langkah sudah kita jalani. Saatnya mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Romo, Buder, suster Bapak Ibu semuanya akan mendesain, merencanakan, membuat perencanaan, mendesain kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah masing-masing. Maka sejak awal Mas Hendi mengatakan dan kami selalu mengatakan tutup dokumen 1, tutup sementara. Tetapi nampaknya memang kami harus rela, suster, Bapak, Ibu semuanya masih membuka dokumen 1, tidak apa-apa. Tapi nyatanya juga jadinya bagus kok. Setelah ini tersajikan, kami menjelaskan semoga menjadi lebih jelas. Karya kita nyata, nyatakan karya kita untuk bangsa dan negara. Nah, langkah ini yang menanti kita. Ini kan yang ditunggu-tunggu suster, Bapak, Ibu semuanya. Ngapain sih kok nggak sampai-sampai sini? Begitu kan? Dulu pertemuan yang lalu saya menjelaskan hanya yang 4 ini saja. Nah, sekarang mari kerangka ini kita pakai sebagai acuan. Kita pakai sebagai ya acuan lah untuk mengembangkan. Mohon maaf suster, Bapak, Ibu, kami bekerjanya di lorong cinta ini. Di lorong ini kami menanti dan berefleksi hari demi hari untuk berkolaborasi dengan suster, Bapak, Ibu semuanya. Mengenaskan ya, suster. Disediakan ruangan beras. Udah Ruarto tidak terima. Ada ruangan khusus juga nggak mau. Lah, masuk angin no, Uder. Di sana, Uder. Sumber penyusunan kurikulum sudah disampaikan. Kemudian, ini suster, Bapak Ibu semuanya, yang akan kita susun kurikulum unggul. Kurikulum unggul ini bersumber dari mana? Need analisis, naskah akademik. Kemudian dokumen yang Bapak Ibu suster semua tadi buat itu KTSP kan. Tapi sudah dimasukkan budayanya, nilai-nilainya dan sebagainya. Masuk semuanya. Tidak apa-apa. Tinggal nanti diklasifikasikan saja. Mana yang naskah akademik, mana yang dokumen kurikulum gitu. Kan enak ya. Nah, dari kurikulum unggul ini nanti dimix dengan K13 atau kurikulum merdeka jadilah KUTSP, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan milik SMP Panti Budaya, milik Bina Karya Teluk Puleh, milik SMP Tritunggal Tanjung Balai, milik Santo Yosef Aik Kanopan, dan milik sekolah kita sendiri-sendiri. Suster, Bapak, Ibu semuanya berada di satu yayasan, Santo Yosef. Tetapi kurikulumnya bisa berbeda-beda semuanya. Semoga pengurus yayasan tidak bingung nantinya. Harapannya sih tidak, karena ini menjadi kekuatan masing-masing sekolah.
tidak bisa disamakan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, tiba saatnya kita menyusun dokumen kurikulum ini, gitu ya. Oke, inilah dokumen monumental pengasah mental. Naskah akademik yang dibuat akan menjadi landasan masuk ke ini, masuk ke dokumen kurikulum. Maka naskah akademiknya ke depan besok pisahkan naskah akademik, ini kurikulum, dokumen kurikulum. Nah, di naskah akademik ini setelah pisah, diperdalam sampai keren gitu. Ini contoh tadi yang di awal ada kurikulum unggul berdiskusi. Ini berdiskusi ini akronim dari Sekolah Cinta Rakyat berapa itu tadi? 3 kalau nggak salah. Berdiskusi ada Cinta Rakyat 3. Nah, di sini ada penjelasannya secara naratif yang disampaikan oleh Mas Hendy. Sastrawan itu kalau nulis kan indah. Setengah episode pesiaran Padang Gurun kita untuk sampai ke Tanah Terjanji. Kita lewati teriknya bagaimana mesti berkutat dengan penelitian-penelitian, buku, jurnal, serta sumber akademik lainnya, dan seterusnya. Merinding ya membaca ini. Ini pengantar dari Mas Hendy sudah disampaikan di sini. Yang intinya bahwa peta keunggulan sekolah kita itu tertuang di dalam naskah akademik. Tibalah saatnya pesiaran kita lanjutkan. Rajutan kata-kata inspiratif telah kita hasilkan dalam Ratna Mutu Manikam, sekolah unggulan. Kita makin percaya diri bahwa masing-masing sekolah kita bermutu tinggi. Mas Hendy selalu mengatakan, sungguh sangat luar biasa. Percaya dirilah bahwa sekolah kita sekolah unggul. Mutiara-mutiara yang sudah ditebarkan dulu oleh para misionaris, sekarang kita gosok, kita gali lagi, dan seterusnya. Melalui semangat merdeka, kita bulatkan hati, kembali bergulat, dan berkutat demi anak-anak kita nanti, dan seterusnya. Nah, ini landasan kurikulum ya, Suster, Bapak, Ibu. Landasan kurikulumnya isinya apa? Landasan spiritualitas, core value yayasan, bersatu, masuk, keutamaan Santo Santa Pelindung, atau keutamaan sekolah panti budaya, Santo Santa Pelindungnya apa? Jika tidak ada, ya keutamaan sekolah dimasukkan. Ini ada keutamaan sekolah. Contohnya ini. Core value yayasan di Keuskupan Manado itu 3. Jadi kalau kita bilang nilai, ya core value yayasan ini bersatu. Yang lainnya adalah keutamaan, nilai-nilai sekolah atau nilai keutamaan. Kiranya untuk bersama-sama kita rubah terminologi itu. Kalau kita mau menanamkan nilai-nilai luhur, Yayasan Santo Yosef, berarti ya bersatu itu. Nilai-nilai sekolah, keutamaan sekolah itu, gitu. Bersatu Santo Yosef Medan. Kemudian landasan filosofis. Landasan filosofis bisa diambilkan pemikir tokoh nasional, pemikiran tokoh pendidikan lokal. Di Sulawesi itu memakai Dr. Samratulangi, Sumatera Utara bisa memakai Willem Iskandar, dan lain-lainnya. Banyak, galilah filosofis pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Sejak awal kami menyampaikan seperti itu. Itu dipakai sebagai landasan kurikulum. Silakan. Landasan sosiologis antropologis berisi tentang tinjauan sosiologis masyarakat setempat dan budaya yang akan diangkat
Ingat ya, budaya itu mulai dari sistem berpikir, kemudian rasa perasaan, tindakan, produk budaya, seni musik, seni tari, seni pahat, seni rupa, lukis, produk budaya. Produk budaya ini tentunya dipengaruhi oleh sistem berpikir. Begitu ya, kalau kita berbicara tentang budaya, kita harus berpikirnya sudah langsung ke sana. Mulai dari sistem berpikir, kuncoronengrat. Dan budaya sekolah akan terbentuk dengan sendirinya. Kita mau menciptakan ekosistem sekolah gitu. Dengan cara-cara model program Luber ini. Kemudian landasan IPTEX berisi tentang menyiapkan pembelajar menyongsong Indonesia Emas 2045, Revolusi 4.0, bahkan Society 5.0. Jelaskan dengan sumber-sumber yang valid. Ini dipakai sebagai landasan untuk membangun teknologi informasi yang dibutuhkan di sekolah, yang dibutuhkan untuk kurikulum kita. Itu apa? Jelas ya? Jadi IPTEX-nya itu tidak hanya sekedar bahwa ini adalah ilmu pengetahuan teknologi, maka mempergunakan internet dengan ini dan sebagainya, tetapi di sekolahan sendiri jaringan internet tidak ada. Lah kan tidak sama antara landasan kurikulum yang mau kita terapkan di sekolah dengan kondisi realnya jadi beda. Maka di setiap sekolah kan berbeda-beda. Semua beda. Tapi di landasan psikologis mungkin semua bisa sama. Karena di situ biasanya masuk di teori belajar. Abad 21 Indonesia memakai 3 ini. Tapi kami tambahkan teori belajar neuroscience. Jelaskan. Jika bisa mengkaitkan dengan landasan sosiologis, wah luar biasa. Orang labura secara sosiologis seperti ini, secara pribadi mempunyai perilaku ini, anak-anak behaviornya seperti ini, maka harus dikonstruksi pemikirannya seperti ini. Bisa menggabungkan itu menjadi landasan psikologis yang luar biasa. Nah, dari situ tadi sudah kelihatan, sudah muncul dari landasan-landasan itu baru muncul rumusan misi sekolah. Anak-anak tangga disiapkan demi menggapai tujuan, tercetus demi menjaga api panggilan. Misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Inilah titik api yang mesti kita jaga agar selalu ada dalam koridornya. Misi ibarat fokus. Padahal yang buat ini juga kata-katanya indah loh. Kok bisa bilang misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah. Inilah titik api ya. Titik api itu kan ya sama dengan fokus toh. Di fisika itu ya titik api itu ya fokus itu. Ya mengantar kita pada kesungguhan nilai-nilai dilaksanakan. Mencetuskan misi membuat kita berani ambil bagian mengasah seluruh potensi serta budaya kerja untuk meraih apa yang kita idealkan. Ya biasa nanti akan nganulah. Saya tulis pakai hijau aja. Misi munculnya sekitar di budaya, nilai-nilai, core value, pendidikan, terus karakter, profil pelajar Pancasila, kan muncul semacam itu. Sesuai dengan landasan. Seperti di POP ini, ya misinya ini. Refleksi perjumpaan, maka kita berjumpa terus. Membentuk transformasi pendidikan yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Dan ini kita jaga terus. Nanti setelah dokumen kurikulum ini jadi, permasalahannya adalah siapa yang menjaga kurikulum yang suster Bapak Ibu buat. Itu perlu dipikirkan besok, Pak.
Untuk model kurikulum, sementara kita lupakan terlebih dahulu, biarkan ya model kurikulumnya. Kemudian untuk tujuan pendidikan, ya di situ ada tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh gereja, oleh negara, oleh sekolah, dan oleh mata pelajaran. Tujuan secara nasional atau global itu biasa disebut AIMS, tujuan pendidikan. Masukkan tujuan pendidikan yang diinginkan oleh gereja, bahas di situ. Ada footnote-nya dan atau citasinya. Jelaskan tujuan pendidikan nasional. Tadi sudah banyak dijelaskan kan di situ, yang dibuat oleh suster Bapak Ibu semuanya. Dinarasikan. Tujuan pendidikan sekolah terlihat di visi dan atau misi. Itu menjadi goal sekolah. Selain standar kompetensi lulusan, ada visi dan misi. Itu akan kelihatan di sini. Jadi ini tidak hanya sekedar tulisan kata-kata indah, tetapi itu harus dikawal visi dan misi ini. Dan visi misi ini nanti akan tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Ayo, pernahkah suster Bapak Ibu semua, terutama Wakasek kurikulum, saya tanya, pernahkah melihat tujuan pembelajaran guru IPA dikaitkan dengan visi misi sekolah? Bahkan kepala sekolah pun, ayo mari kita refleksikan. Tujuan pembelajaran dikaitkan dengan visi misi. Dikaitkan dengan standar kompetensi lulusan. Enggak. Yang kita lakukan hanya mengejar ceramah, memberi tugas terus seperti itu terus. Karena saya dulu juga melakukan itu. Maka saya menyalahkan diri saya sendiri juga. Nah, tiba saatnya sekarang kesadaran itu muncul dan mari kita membuat kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kalau cuma AKM-nya mau baik, saya buatkan caranya, suster Bapak Ibu. Kita drill anak-anak kita dengan soal-soal AKM. Pasti akan ada peningkatan. Sah enggak? Sah. Karena teori belajar behavioristik mengatakan pembiasaan. Kita membiasakan anak dengan drill itu benar juga. Tidak ada yang salah. Tetapi bukan itu yang mau kita capai. Peningkatan AKM anak-anak kita harus dilandasi dengan basic yang kuat, yaitu pendekatan nilai, pendekatan sikap. Sudah banyak penelitian bahwa pendekatan sikap menaikkan kognitif, menaikkan belajar siswa. Proses belajarnya akan naik. Nah, kalau di tujuan pembelajaran, jelaskan bahwa core value nanti suster Bapak Ibu menjelaskan ya di bagian ini, dan filosofi budaya masuk dalam tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Jelaskan bahwa tujuan pembelajaran itu begini. Pendekatan kita pendekatan sikap, maka di dalam membuat tujuan pembelajaran masukkan nilai-nilai keutamaan budaya dan sebagainya di dalam tujuan pembelajaran para guru bidang studi. Penjelasannya seperti itu. Jadi dokumen ini nanti dibaca oleh semua guru, tahu gurunya harus berbuat apa.
Ini suster, Bapak Ibu semuanya, di bab 5 kita kenal struktur dokumen 1 memasukkan struktur mata pelajaran. Ada ya? Di kurikulum unggul kita, bukan struktur mata pelajaran. Ini kita hilangkan nanti ya. Kita ganti namanya menjadi struktur teladan. Karena sudah dijelaskan di sini oleh Mas Indi. Bisa dibaca. Kalau mau penjelasannya, Mas Indi bisa menjelaskan ini banyak. Tetapi satu hal bahwa terminologi teladan itu diambil dari Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Tulodo itu teladan, guru sebagai teladan. Macam itu. Jadi strukturnya adalah struktur teladan, bukan struktur mata pelajaran. Struktur teladan yang ada di dokumen kurikulum unggul kita ini, suster Bapak Ibu semuanya. Saya mengambil dari Yayasan Pangudi Luhur, mempunyai 6 core value. Kalau untuk Yayasan Santo Yosef Medan, ya bersatu, itu masuk di sini semuanya. Untuk menggantikan ini. Core value di kolom 1. Keutamaannya apa? Keutamaannya ini bisa, sudah ada penjelasan di sini kok. Di YPL itu ada 10 keutamaan Bruder Bernardus Huken. Jadi ada 10 keutamaan Bruder Bernardus ditambah keutamaan sekolah Santo Santa Pelindung, keutamaan kota kabupaten, kalau mau dimasukkan, masukkanlah di situ. Keutamaan-keutamaan itu yang masuk di dalam Allah adalah kasih apa? Seperti tadi yang dijelaskan Mas Hendi. Jadi fungsinya yang tadi disampaikan oleh Mas Hendi itu untuk membuka cakrawala pemikiran kita agar tidak terkotak-kotak. Dan ini salah satu cara setelah dari apa yang disampaikan Mas Hendi tadi, terus dispesifikasikan, diklasifikasikan. Tapi memang enak dengan mempergunakan apa yang disampaikan Mas Hendi tadi. Kita akan bisa membuat banyak sekali. Membuat banyak sekali dulu, sudah, terus masukkan ke sini. Ya, itu tadi nilainya Allah adalah kasih, atau nilainya tadi apa? Nalar. Keutamaannya apa? Masukkan di sini. Keutamaan budayanya yang tadi mau disampaikan apa? Keutamaan pelajar Pancasilanya di mana? Standar kompetensi lulusan. Ini nambah. Kemudian di kurikulum 2013 ada KI dan KD. KI 1 spiritualitas, KI 2 sosial, KI 3 kognitif, KI 4 psikomotorik. Keterampilan sama dengan psikomotorik. Nah, KI 1 dan KI 2 terwakili di ini. Core value, keutamaan sampai profil pelajar Pancasila. Ya kan? Spiritualitas, sosialnya masuk. KI 1, KI 2, aman. Kita tidak nyalain aturan. KD-nya baru ke bawah. Ini sudah ada penjelasannya. Ini baru kemudian merumuskan perumusan kompetensi dasar dan indikator.
tentunya suster Bapak Ibu semuanya piawai lah untuk membuat kompetensi dasar dan membuat indikator. Contoh, nanti membuatnya karena ini 5.2, maka core value yang pertama adalah 5.2.1. Allah adalah kasih. Keutamaannya ada banyak sekali kan? Keutamaan budaya yang mau dimasukkan apa? Profil pelajar Pancasilanya yang masuk di keutamaan tersebut apa? Masukkan di sini. Kemudian aspek dan KD ini satu kesatuan. Buat gini ah. Untuk membuat KD di aspek afektif, kognitif, psikomotorik, buatlah di sini kompetensi dasarnya. Di setiap keutamaan ini. Indikatornya apa? Anak melakukan doa dengan tertib, indikatornya. Ini sikapnya. Kesadaran, pengetahuan, pemahaman, indikatornya apa? Tentu suster Bapak Ibu juga sudah oke. Saya tadi melihat di naskahnya ada banyak indikator. Dan buatlah indikator di seluruh core value itu banyak. Di Santa Maria Kabanjahe itu membuat nilainya ada 3, semangat, fraternitas, dan dina. Kemudian indikatornya ada 160-an, sekitar itu banyak sekali. Sudah mulai kelihatan ya. Nah, nanti yang nilai yang kedua, devosi pada Bunda Maria. Devosi pada Bunda Maria, ya ini masukkan lagi. Mana ini tadi? Devosi pada Bunda Maria, buat lagi begini tabelnya. Keutamaannya apa? Budayanya apa? Profil pelajar Pancasila apa? Dipaham ya? Yang tadi disampaikan oleh Mas Hendi, saya detailkan di sini. Kemudian ini nilai persaudaraan Ratu Kongregasi. Buat lagi tabelnya. Nih, persaudaraan Ratu Kongregasi, keutamaannya apa? Budaya, profil pelajar. Masuk. Kan ya banyak ya, wong core value-nya 6. Pangudulur akan membuat banyak sekali. Bersatu itu 5 ya. Beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, ulet. Ulet bulu atau ulet apa? Sutra. Ulet ya. Berarti ulet. Maaf. Dan seterusnya. Semoga sudah semakin paham. Baru kemudian mendesain bukunya, buku pegangannya. Gambarannya begini. Core value yayasan punya landasannya biblis, macam-macam, dan sebagainya. Apa namanya? Buku aturan, konstitusi, macam-macam lah. Seperti yang di dalam modelnya Mas Hendi untuk mencari core value itu kan, itu ada semuanya. Nah, buku core value yayasan harus dibahasakan dalam bahasa pendidikan, suster, Bapak Ibu semuanya. Agar lebih membumi dengan siapapun guru yang ada di sekolah tersebut. Tentunya di sekolah kita ada guru-guru yang disiplin imannya tidak sama dengan kita, tidak Katolik. Misalkan ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim. Begitu.
berlandaskan biblis tetap masuk oke, tetapi dalam bahasa pendidikannya harus ada. Yang di Gorontalo itu malah Pak Muhni itu Muslim. Gorontalo SMP apa ya, Santa Maria atau apa ya? Santa Maria. Santa Maria ya. SMP Santa Maria itu karena Gorontalo banyak yang Muslim. Kita akan masuk di semua lini. Gitu. Kemudian keutamaan Santo Santa Pelindung, ya nyatakan itu dalam bahasa pendidikan. Kemudian budaya yang mau diangkat apa? Tadi ada yang menjelaskan Daliana Tolu, keren sekali, luar biasa sih. Daliana Tolu itu tinjauannya untuk tertanam ke pendidikan bagaimana. Dan ini semua menjadi pedoman bagi setiap guru di dalam guru mengembangkan kurikulum mata pelajarannya sendiri. Target utama itu sebetulnya kurikulum itu di tingkat satuan guru, suster Bapak Ibu. Kurikulum harus di tingkat satuan guru. Bukan cuma pembelajarannya saja sebetulnya. Tapi kurikulum tingkat satuan pendidikan aja susah. Ayo, maksud saya, mari kalau kita sudah tahu ini, maka hidden kurikulum akan mudah dicapai oleh setiap sekolah. Ekosistem sekolah, budaya sekolah akan mudah dibentuk dengan cara seperti ini. Saya yakin. Contoh ya, contohnya saya ambil di desain modul POP ini. Kenapa sih Mas Hendi ngomongnya di filsafat, sosiologis, antropologis? Kenapa sih Bu Derwarto ngomongnya di pengelolaan kepala sekolah dan sebagainya? Kenapa saya ngomong di kurikulum, pembelajaran, evaluasi? Mas Hendi ngomong core value. Lah ini. Ini suster Bapak Ibu semuanya. Modul yang kami buat, buku yang kami buat, sudah kami desain sedemikian rupa untuk masuk mengawal suster Bapak Ibu semuanya. Agar bisa mendesain atau merencanakan kurikulum dari awal sampai akhir. Dan saya yakin pasti akan tercapai. Suster Bapak Ibu semuanya pasti bisa mendesain. Setelah POP ini berakhir, ada kebanggaan buat kita semuanya. Sekolah suster Bapak Ibu bisa menciptakan, merencanakan, mendesain kurikulumnya sendiri. Tidak hanya sekedar gider. Yang mendesain tadi, itu kan kalau di POP kategori atau level 6 ya Pak ya, level tertinggi di bukan program. Apa itu? Ya, itu ya, kalau untuk leveling di ya, sekolah intervensi itu ya, menciptakan ekosistem sekolah. nah menciptakan leveling itu. tertinggi. Nah, itu di POP level tertinggi, kita di level tertinggi itu. Ya, dari GTK, suster Bapak Ibu semuanya, itu diklasifikasikan ormas mengintervensi sekolah itu di level 1, 2, 3, sampai 4. Level 1 itu pembelajaran yang bagaimana, dan seterusnya. Level 6 itu menciptakan ekosistem sekolah. Nah, kita itu memilih yang di level 6, itu level tertinggi. Yaitu kita mau menciptakan ekosistem sekolah, budaya sekolah, yang lewat dari mulai dari ya, kadang kan saking senangnya dulu. Iya. Mulai dari yayasan itu kan. Ya, mulai dari yayasan. Iya. Kemudian kepala sekolah,
wakil kepala Makanya sekolah. kalau Suster Martika tadi bilang kok kita nggak action ya itu karena memang pilihannya beda Suster. Ya, itu makanya Ya, nah itu. Karena gitu. pilihan anunya beda. Kita level yang 6. Ya. Ya. Nah, mulainya dari mana? Core value harus dicari. Literasi dibangun, membangun karakter. Setelah core value dicari, dia apain? Ditanamkan di pembelajaran. Lah kurikulumnya gimana? Belum bisa bikin kurikulum kok. Sekolahan-sekolahan itu. Mari kita bersama-sama. Maka Mas Indi selalu berkutat di core value. Bu Derwarto di tataran kepala sekolah. Bu Derwarto itu selalu mengawal kami. Ada di tataran pengelolaan sekolah. Dilakukan dengan pendekatan budaya dan akan membentuk budaya sekolah, ekosistem sekolah. Semua itu dilalui dari mana? Core value, membuat kurikulumnya, merencanakan, mendesain, bukan cuma mengembangkan. Kita merencanakan, menciptakan kurikulum sendiri loh, Suster, Bapak, Ibu. Kemudian desain instruksionalnya bagaimana? Di sini terjadi proses belajar mengajar, mengevaluasinya nanti bagaimana. Terus itu dilakukan, saya yakin 5-10 tahun ke depan sekolah Suster, Bapak, Ibu semuanya akan terjadi perubahan. Nah, kira-kira sampai di situ desain bukunya. Terus strategi implementasinya bagaimana? Kan harus didokumentasikan ini. Strateginya ada strategi intrakurikuler. Kemudian, bentar. Ada strategi intrakurikuler. Ini. Tutup yang lain. Ada strategi ekstrakurikuler. Ada strategi kokurikuler. Ada strategi non-kurikuler. Semua lini kita masukin semuanya. Strateginya seperti itu. Dan semua itu, Pak Jonter, terima kasih, terjadi harmonisasi semuanya. Antara intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, sumbernya mana? Sumbernya nilai-nilai, keutamaan, muaranya di mana? Tujuan atau standar kompetensi lulusan. Mencerminkan apa? Profil pelajar Pancasila. Dan semua ada tertampil di dalam dokumen kurikulum unggul sekolah Suster, Bapak, Ibu semuanya. Gitu ya. Nah, di intrakurikuler, silakan ini dijelaskan intrakurikuler itu seperti apa. Masuknya di pembelajaran bagaimana dan macam-macam. Kemudian desain instruksional. Dengan apa? Kita memakai project base. Sudah dijelaskan berkali-kali ya. Ini dijelaskan. Critical thinking model Tyler, computational thinking. Itu yang ada di sekolah penggerak computational thinking, critical thinking juga diminta. Kemudian inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Selalu saya katakan di awal di surat edaran itu cuma ada 3 ini. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmennya seperti apa. Kita bisa mengkreasikan RPP kita mau seperti apa. Tetapi bertanggung jawab ya terhadap keberhasilan anak didik kita loh ya. Jangan RPP-nya cuma isinya ini, tetapi kemudian kualitas pembelajaran anak didik kita tidak benar. Itu yang menjadi masalah. Kemudian berilah contoh RPP-nya di dalam dokumen kurikulum ini, kurikulum unggul kita ini. Nah, kemudian strategi berikutnya memakai ekstrakurikuler. Derwarto tadi sudah berpesan. Ekstrakurikulernya
Seperti itu. Dijelaskan, Suster Bapak Ibu nanti menjelaskan tujuan ekstrakurikuler untuk penanaman karakter siswa berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Pak Heri, Ya, benar. saya nambah ya, yang di ekstra Oke. itu saya berkali-kali menekankan supaya itu menjadi tambahan amunisi bagi sekolah kita, Ya, tidak hanya mengedepankan kegiatan pembelajaran akademik. ya, Tuh, betul. karena persaingan akademik itu selalu individu, juara juga nggak ada juara kok bergu, ya kan nggak ada kegembiraan bergu kalau akademis. Tapi kalau ekstrakurikuler, kegembiraan kan bisa kelompok. Main voli menang bisa paling tidak 6 orang, main basket bisa 5 orang, mau tari kolosal dapat tepuk tangan banyak anak. Nah ini kan bagian dari pendidikan karakter yang menurut saya juga tidak kalah efektif dan efisiennya. Maka saya ingin di POP Ismaya ini di ekstrakurikuler benar-benar kita kelola seprofesional. Ada produknya. Produknya kalau itu sudah bisa lomba ya syukur juara, tapi minimal produknya itu berani ikut lomba. Itu. Yang kedua berani menampilkan pentas. Pentas itu tidak harus buat panggung yang harganya puluhan juta. Ambil aja di halaman sekolah gelar karpet pentas. Syukur ada taman-taman di kota. Pentas saja di taman kota. Penontonnya sudah datang, tidak perlu beli karcis. Nah, itu sumber-sumber yang bisa kita maksimalkan untuk pengembangan ekstra. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Buder masukannya, tambahan-tambahannya. Buder Warto selalu mendengungkan ini. Itu adalah strategi bagaimana Buder Warto mengembangkan ekstrakurikuler di SMP Dominico Savio. Itu zaman anak saya sekolah di SMP Dominico Savio, kepala sekolahnya Buder Warto. Dan anak saya luar biasa memang. Itu teknis secara strategi-strategi pelaksanaannya. Tapi di sini ekstrakurikuler harus juga dituliskan juga standar kompetensi lulusan yang mau dicapai apa, kompetensi dasarnya, indikatornya, tujuannya, bagaimana. Nilai-nilai keutamaan, misalkan mau ditambahkan itu silahkan. Tapi ada. Jadi semua itu ada sumbernya, ada muaranya, benar ya? Ada sumber, ada muara. Satu kesatuan terjadi harmonisasi, kembali lagi ke sana. Nah, tapi pada bagian ini, jenis atau macam ekstrakurikuler dan atau kegiatan dimasukkan dalam dokumen KTSP dengan format. Dokumen KTSP, ini masukkan saja ke sana. Karena apa? Ini bisa berubah. Tabel ini bisa berubah. Nama ekstrakurikulernya kan bisa berubah. Kadang tahun ini ada 5, tahun besok choir-nya hilang. Nah, kalau ini masuk ke dokumen kurikulum yang babonnya, induknya, kan jadi tidak fleksibel nanti dokumen induknya ini. Saran saya ini dikeluarkan atau menjadi suplemen. Ini saya tulis suplemen kurikulum unggul SMP sekian. Ekstrakurikulernya ini. Suplemen agak terpisah, bukan agak ya, terpisah dari dokumen induk, dokumen babonnya, dokumen kurikulum unggulnya. Kita buat ini buku tersendiri. Gitu. Kemudian strategi implementasi berikutnya dari intra sudah, ekstra sudah, kurikuler juga sama. Masukkan di situ. Kadang kita membuat sesuatu itu cuman keinginan yang gini, keinginan sesaat, masih dibilang benar, keinginan sesaat. Bisnis plan, maaf saya ke bisnis plan yang mudah untuk diterima itu gini. Bisnis plan, rencana bisnis, itu selalu menghitung keuntungannya, BEP-nya,
ROI-nya, dan seterusnya. Keuntungannya, BEP-nya nanti 3 bulan, 4 bulan, dan sebagainya. Macam-macam. Pembagian keuntungannya. Tapi nggak pernah bilang pembagian kerugiannya lah. Kalau bisnis ini rugi, siapa yang nanggung ruginya? Misalkan berbareng-barengan dan sebagainya. Sama, pengennya membuat apa? Greenhouse. Wah, aku pengen membuat greenhouse. Itu masuk di dalam apa ini? Ekstrakurikuler misalkan. Ekstrakurikuler greenhouse. Sudah membuat itu, tapi perencanaannya tidak pernah tertuang standar kompetensi lulusan yang mau dicapai apa, kompetensi dasarnya bagaimana, indikator untuk menilai ekstrakurikuler greenhouse itu apa, tujuannya apa. Nggak pernah ada. Tapi semoga di Yayasan Santo Yosef ada. Dan itu akan sangat membahagiakan kami jika bisa kami ditunjukkan itu. Kemudian strategi implementasinya dengan non-kurikuler. Jadi klasifikasinya jelas, arahnya jelas, kemudian penutup, dan terakhir daftar pustaka dibuat serta lampiran ada. Kira-kira demikian, Suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur Sekolah, Bu Pita Silalahi, saya kembalikan kepada Ibu, dan saya melihat ada kecerahan di mata suster Bapak Ibu semuanya dengan melihat tampilan itu tadi. Begitu Bu Pita, saya kembalikan kepada Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, forum kita tanya jawab, kita mulai. Mari Bu Pita, silakan. Terima kasih Pak Heri. Mungkin terjawab ya Suster Bapak Ibu yang dari kemarin kita mengatakan berikan draftnya ke kami gitu ya. Berikan draftnya supaya kami mengerti mau dibawa kemana ya. Jadi ini sudah terjawab, nggak lagi kita mencari-cari, kita tinggal merampungkan, menambah apa yang diminta seperti draft yang diberikan Pak Heri. Tapi sepertinya semakin berat juga bebannya Pak. Oke, baik Suster Bapak Ibu, jika ada yang tidak ditanyakan, kita buka untuk dua penanya. Baik, selamat sore Bu Pita. Pak Jonter, silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Heri, Pak Hendi, bruder kami yang sudah menyampaikan tadi pemaparan yang begitu baik untuk kami pahami, walaupun pada akhirnya setelah lelah, akhirnya yang ditunggu memang sudah disampaikan. Karena di sini kan Pak Hendi pada umumnya itu menekankan kepada landasan, Pak Heri dengan muatan kurikulumnya, dan bruder kami mungkin lebih fokus kepada manajemennya seperti yang kami dengar dalam beberapa hari ini. Dari draft ataupun yang form yang sudah disampaikan ini, kami ingin bertanya juga Pak Heri, dari draft yang ada ini bab 1 sampai bab 7 yang sudah Bapak sampaikan tadi, kami melihat mungkin ini hanya bertanya Pak, pada bab 1 itu pada umumnya kan apa yang melatar belakang kita untuk membuat kurikulum unggul ini. Tapi kalau kami lihat di sini pada landasan yang semua mencakup kepada landasan spiritualitas, filosofi, sosiologi, bahkan yang terakhir yang Pak Heri tambahkan mungkin landasan psikologis yang di dalamnya kognitif, behavior, dan konstruktif, ini mungkin semakin lengkap. Makanya memang kami takut mengirimkan sama Bapak, apakah yang kami buat ini sudah mengarah? Jangan-jangan semakin Sudah jauh. Pak, sudah. Jangan semakin jauh, itu. Tetapi yang kami buat ini sedikit mirip-mirip mungkin
walaupun masih jauh dari sempurna, kami menyadarinya itu Pak. Dengan ini mungkin kami akan mencoba mungkin lebih menekankan kepada muatan kurikulum yang bersifat berfokus kepada core values yang ada pada sekolah kita masing-masing. Walaupun di dalamnya nanti ada itu di bab 6 kalau tidak salah, bab 6 di dalam intrakurikulum itu, disitulah mungkin nanti ada yang kurikulum yang sesuai dengan ada pada Permendikbud 3. Itu kira-kira Pak Heri, Pak Hendi, dan Bruder kami. Terima kasih, Bu Ida. Bisa saya tambahkan sedikit, Pak Jonter. Yang setelah ini nanti, naskah akademik itu tetap dibuat ya Pak ya, untuk semuanya saja, untuk semua saja. Yang sudah suster Bapak Ibu buat itu sudah luar biasa, tinggal dipilah mana yang masuk naskah akademik, mana yang masuk naskah dokumen kurikulum. Oke ya, terus tutup dokumen 1 dari kurikulum nasional, tutup dulu. Kita mau membuat dokumen kurikulum unggul berbasis nilai-nilai kita sendiri. Gitu ya. Oke, ini sudah. Baru setelah kurikulum unggul ini jadi, kita buka dokumen 1. Kita mixkan untuk dibuat kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan untuk dimintakan tanda tangan kepada dinas. Tetapi tidak dalam kurun waktu dekat ini Pak, Suster, Bapak Ibu semuanya. Kami paham, ini panjang. Dinas kan selalu minta KTSP-nya ditandatangani dalam waktu dekat. Nah, nampaknya ini sudah bisa ditangkap, maka ke depan naskah akademik karena itu sebagai landasan yang harus sangat kuat, tolong itu dibuat, apa yang sudah Bapak Ibu buat, itu sudah oke, sudah sangat baik. Pisahkan yang masuk naskah akademik, kemudian yang masuk di dokumen kurikulum. Itu mana? Pisahkan di situ. Begitu Bu Pita, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pak Heri. Heri. Halo Pak. Iya, ya Buder. Okay. Saya usul, atau mungkin sudah ada kebijakan dari masing-masing yayasan, saya usul yang naskah akademik itu ya dimintakan validasi dari yayasan agar dokumen itu menjadi menjadi legal kalau nanti ke depannya digunakan untuk pengembangan sekolah. Yeah. Kalau KTSP dimintakan ke Dinas Pendidikan, naskah akademiknya saya usul nanti dimintakan pengesahan ke yayasan. Yeah. Nah, pengesahan itu kan juga tidak begitu saja langsung disahkan tanpa ada mengkritisi. Kalau KTSP juga dikritisi oleh dinas, kami harap naskah akademik ini juga ada pengkritisan dari pihak yayasan, karena ini semacam nilai tawar yang akan dibangun antara unit kerja sekolah dengan yayasan agar harapan yayasan terjawab di masing-masing unit kerja dengan kekasannya masing-masing. Yeah, yeah. Kalau ada kontrak yang disepakati antara yayasan dengan sekolah, begitu kira-kira. Yang di Pangudulur juga akan seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, nanti di level yayasan Buder Warto dan Buder Martin yang akan memfollow up. Gitu Jeder, bisa berkomunikasi di tingkat yayasan. Ya, terima kasih Buder Warto. Saya kembalikan ke Bu Pita, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin ada masukan dari yang lain atau pertanyaan dari suster Bapak Ibu yang lain? Bu Pita, kalau kita lihat yang
wajah-wajah kita ini sekarang kayaknya sudah pada ngantuk, capek semua, ya kan? Ya bagaimana kalau kita dengan pemaparan-pemaparan berikutnya seperti usul yang pertama Ibu Pita, kita ini kan supaya kalau penyerang sepak bola itu kadang di belakang, kadang di tengah, kadang di depan, kan begitu kerjasamanya. Dan mungkin dengan kebiasaan kita yang segar pada pagi hari, bolehlah dulu entah di rocker kan gitu Bu. Kita diusulkan juga supaya memang ini pada ngantuk, pada capek, dan memang kita harus akui dari jam 6.30 atau jam 7 kita sampai jam segini ya pasti lelah. Itu kira-kira Ibu Pita, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nanti kami sampaikan kepada Bapak implementasi program dan Bu Pita nanti bisa menindaklanjuti. Untuk kita sampaikan kepada Pak Adi supaya ada rocker. Apa rocker itu muter ya? Ya, nah, kemarin Pak Hendy udah saya sampaikan saat kami coaching, saya mintakan ke Ibu Rina sebelum dibagikan jadwal FGD kedua. Tapi nyatanya keluar jadwal FGD 2 tidak di rolling, saya juga terkejut juga. Tapi ya udahlah, kami jalani sajalah dengan gembira, saya pikir. Ya, ya. Tapi tetap gembira kok Bu, beneran. Karena sudah jelas semuanya. Oke Pak, terima kasih. Kalau tidak ada lagi dari kita, ya. Ibu, Suster Mary. Terima kasih pemaparannya, Bapak. Makin jelas tapi makin berat, ya. Jelas, tapi kalau mau kerja langsung pasti bertanya-tanya dengan guru dan yang lain-lain, ya. Hanya perlu, mungkin kami yang sudah mengirim kurikulum sederhana yang sudah kami kirim, mungkin perlu dikomentari dengan tertulis ya, secara pribadi, supaya kami persis tahu. Jadi saya juga dengan kurikulum bisa berbicara kepada semua guru, oh ini kekurangan kita. Jadi ada tertulis, jadi konkret gitu loh. Bukan tak konkret di sini, tapi kalau ada konkretnya saya bacakan dari Google Classroom misalnya, itu sangat lebih bagus. Terima kasih, Bruder, dan semuanya. Ya, kita sepakati saja. Jadi setelah coaching nanti, Bu Pita 4 hari ke depan, silakan kirimkan draft naskah akademik yang baku di Google Classroom. Nanti akan disiapkan oleh SIM. Untuk coaching pertama, nanti yang sesi 1 dan sesi 2, silahkan naskah akademik yang sudah baku. Akan tetapi kita perlu memilah ini ya tadi ya, tugasnya memilah mana yang dimasukkan menjadi naskah kurikulum, mana yang menjadi naskah akademik. 4 hari ke depan silakan Bapak Ibu Suster memasukkan dalam apa ya namanya, LMS itu apa, Learning Management System Google Classroom. Ya, begitu nanti akan kami tindak lanjuti. Oke, gitu saja. Luar biasa ya, sudah cerah semuanya. Akhirnya kita melihat gamblang Suster Martika mau dibawa kemana. Suster Martika ketawa terus sekarang. Masih di mute Suster, silakan berkomentar Suster. Saya tertawa ya karena saya senang gitu ya, artinya cakrawala itu dibuka. Yang selama ini saya coba memang bagian kurikulum coba kerjakan, kalian kerjakan dulu ini bagaimana saya biarkan. Lalu saya lihat ya masukan-masukan itu, lalu saya buka dokumen-dokumen yang diberikan kemarin itu ya. Dan kita lihat, kita olah, dan dari pertemuan-pertemuan itu kita mendapat ya pencerahan gitu ya Pak ya. Jadi harapan saya teman-teman guru di unit itu semakin memahami gitu ya, semakin paham, oh ternyata ini yang dimaksud gitu. Ternyata ini, selama ini kami menyusun kurikulum itu hanya kepala sekolah dengan orang tertentu, sekarang kan dilibatkan ya semuanya, jadi melihat, oh ini rupanya gitu. Dan saya tertarik ya, bahwa memang kita harus berangkat dari nilai-nilai sekolah ya, jadi enggak mencontek, selama ini kan mencontek kita kan,
sudah ada. Jadi dalam pikiran ini bab 1 ini gitu ya. Tinggal kita mengubah, ada memang yang harus kita ubah. Tapi dengan sekarang murni kita sebagai penyusunnya gitu ya. Latar belakangnya kita tahu ya. Kemudian nilai-nilai inti yang kita peroleh. Jadi tidak mencontek dari orang gitu ya. Tidak mencontek, tapi murni olahan kita sendiri. Mudah-mudahan dengan itu ya kami di unit ini semakin tahu apa sasaran, lalu bagaimana melaksanakannya gitu ya. Jadi tahap demi tahap kami semakin mantap ya untuk mengikuti, meskipun kami harus belajar banyak daripada selama ini ya kita hanya caplok ini. Itu yang makanya saya tertawa Pak ya, tertawa begini ya. Kami Malu ya Sir ya? kan gitu loh Pak Hendy. Gitu Bruder. Jadi saya kirimkan Bruder ya di chat. Kalau nanti Bruder lihat, sebuah refleksi, apakah seperti yang dikatakan Sir Mary tadi, mungkin bisa masukkan, di sini perlu ini perlu ini. Ya kami sangat membutuhkan itu Bruder ya. Mari kita hentikan contek-mencontek KTSP-nya ya. Ya, nggak murni kita ya Bruder. Reaksi saja ya. Jadi pikiran guru itu udah ini. Jadi susah mengubahnya. Harus kita olah dulu, kita ambil ini. Ya memang pekerjaannya agak panjang ya Bruder ya. Daripada sebelumnya langsung kita tuangkan berdasarkan Permendikbud sekian. Langsung gitu kita beranjak dari dasar-dasar hukumnya saja tanpa kita telusuri milik kita sendiri ya. Nah, bagaimana kami berangkat? Tidak, tapi selama ini berdasarkan Permendikbud sekian, bahwa ini, maka kami merumuskan visi misi, langsung begitu ya. Langsung kita buat tahun pertama ini, tahun berikut, jangka pendek, langsung begitu kita susun. Tapi kan jujur Suster, Permendikbud pun kita nggak baca toh. Iya. Kalau itu kan dibaca Bruder. Apalagi yang baru kan KTSP, kemudian kurikulum 13 kita baca memang ya, kita baca, hanya kan tidak sedetail itu kan Bruder, hanya sebagai ini rupanya pijakannya. Jadi kita nilai-nilai intinya ada seperti kemarin Bruder ya, kami lihat nilai inti di K13 kami dengan nilai inti sekarang kan berbeda ya. Berbeda, memang jauh berbeda. Malu ya Sir ya? Iya berbeda karena ini siswa, lingkungan, yayasan, kemudian gereja, apa katanya kan selama ini bukan seperti itu Bruder. Jadi ya saya senyum-senyum. Suster, ini untuk Bapak Ibu semua juga ya. Saya ada berita bahagia. Biarkanlah saya menularkan berita ini. Saya sudah izin sama Suster Cordia. Suster Cordia itu dari yayasan mana Bu? Pita Silalai. Asisi, dari Asisi. Asisi Medan ya? Putri Hati Kudus. Putri Hati Kudus. Bilang seperti ini. Saya udah izin untuk men-sharingkan ini kepada teman-teman di Yayasan Santo Yosef Medan ini sudah saya izin. Sore Mas Hendy. Menarik yang diterangkan Mas Hendy dan Pak Heri Buderwarto. Saya mengundang dinas ke sekolahku SMP Asisi SMP Asisi Siantar tadi siang Pak. Dengan bangganya saya menceritakan berjalannya POP kita Mas Hendy. Kita sangat diapresiasi. Ya, dinas mengapresiasi. Halo, mantap Suster Cordia, siap-siap Suster dan tim pengembang sekolah. Suster jadi pembicara di kabupaten, saya bilang gitu. Kita lihat saja nanti Mas, di tempat kami ini masih sering diutamakan sekolah negeri. Meskipun sebenarnya kita swasta yang masih lebih bagus ya. Intinya Mas Hendy, saya juga bangga ikut POP kita ini. Saya jawab, dengan POP ini kita makin percaya diri ya Suster. Dengan perjumpaan tadi siang, yang tadi, kita yakin bisa menjadi garam dan terang dalam kerasulan pendidikan di sekolah, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, Suster. Model program Luber ini sudah disorot langsung oleh Kemendikbudristek, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan dikirimnya Pak Adi kemarin menjadi utusan ya, Suster ya.
disorot langsung dan ditepuk tangani luar biasa gemuruhnya ya. Halo, mantap Mas Hedi, benar sekali begitu ya. Percaya diri makin tinggi. Meski kami terkadang merasa sulit, tapi kami mau berjuang untuk membuat yang terbaik. Memang benar, guru-guru kita itu juga luar biasa semangatnya, sampai lupa pulang gitu. Saya bangga dengan guru-guru kita itu, Mas. Sungguh menghayati nilai di Bestip, nilainya Yayasan Asisi, Putri Hati Kudus ya, untuk menghayati nilai The Best Team, berkorban demi tugas. Ya, jadi Luber, model program Luber ini menggembirakan kita semua, menjadi warta baik, kabar gembira. Dan inilah yang kita tularkan. Siapa tahu juga suster dari sekolah suster, Bapak Ibu, semuanya nanti akan menjadi sekolah penggerak untuk menularkan model program Luber ini di kanan kiri sekolah suster. Ya, disiapkan saja. Disiapkan saja, suster, Bapak Ibu. Begitu. Terima kasih banyak. Kita semua maju-majuan. Sebentar lagi di Tanjung Balai, Pak Jenter. Pak Heri, ya Pak Heri. Baik, terima kasih. Ya kalau boleh jujur mungkin suster Bapak Ibu, mungkin kami guru-guru pun sama sekali tidak pernah lihat apa itu yang namanya kurikulum ya. Bentuknya aja mungkin nggak pernah, makanya terus terang saya ikut di sini yang nggak pernah melihat bentuknya kurikulum itu bagaimana. Saya sendiri bingung-bingung mau apa sih, mau ngapain sih ini. Kadang-kala di hati mendumel, apanya yang dibikin mereka-mereka ini, saya pikir ya. Karena memang sama sekali saya pribadi nggak pernah tahu. Dan seperti tadi yang dikatakan Suster Martika, inilah baru pernah kita bersama dengan guru dan akhirnya mungkin nanti kurikulum kita itu akan tertanam, berakar dan boleh kita bagikan. Saya rasa begitu. Terima kasih. Bu Pita, sekarang saya bertanya, boleh nggak? Boleh. Kita kan tidak dengan sadar menghayati, memahami nilai-nilai yang ada toh. Nggak sadar toh. Nilai-nilai yayasan. Nilai-nilai yayasan maksud saya masing-masing. Tapi dengan membaca, belajar, diskusi, membaca, belajar, entah berapa persen dari nilai yang ada, kan sekarang Bapak Ibu lebih percaya diri bicara toh. Walaupun suster lah, mau bicara konstitusi, mau nilai-nilai pendiri kongregasi. Ya kan, sekarang kan lebih mantep. Nah, kira-kira ya seperti itu. Kalau nanti formatnya diberikan dari awal, ya kan hanya segitu itu aja. Nggak akan pernah keluar dari format, nggak ada. Nggak mau gitu. Bu, ya, ini untuk ngomong sama Buder ya. Buder, Bapak Ibu, saya izin share. Ini yang dikatakan Nadim, saya izin share. Tipe intervensi yang ke-6 salah satunya adalah evaluasi kurikulum. Oh, iya. Tipe intervensi yang ke-6 yang kita pilih salah satunya selain yang dikatakan Pak Heri tadi adalah mengevaluasi kurikulum, melibatkan stakeholder, masyarakat dan lain-lain. Ya, ini saya ngomong bahwa guru-guru tidak hanya menjadi pendidik, tidak hanya menjadi pengajar, tidak hanya menjadi pengajar, tetapi menjadi pendidik. Ini kata Kemendikbudristek Pak Nadiem Makarim. Guru-guru bisa mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan muridnya, kenal dengan dan nyaman dengan teknologi, dan aktif berpartisipasi bukan hanya menggunakan kurikulum, tetapi juga mengembangkan kurikulum, termasuk dalam model program Luber ini, guru-guru diajak untuk menciptakan kurikulum. Tidak hanya mengembangkan. Ya, luar biasa ya, kita berjalan dalam koridor tipe 6 seperti apa kita pelajari, tetapi tidak serta-merta ini kita tularkan ini tipe 6 seperti ini. Kita membuat kurikulum. Apa kita mengevaluasi kurikulum kita yang harus disiapkan ini. Nanti silahkan dicari. Tetapi pelan dan
Bapak, Ibu, suster semuanya akhirnya, oh ternyata mendesain kurikulum itu seperti itu. Jadi disiapkan saja, sekali lagi disiapkan saja kalau Bapak Ibu misalnya nanti jadi pembicara di dinas kabupaten setempat. Ya, suster, Bapak Ibu untuk mengembangkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Kan kita jadi sekolah penggerak Nggih, tetapi nanti SK-nya ditunggu saja. dari dinas pendidikan nanti. Ya, Oke, cukup ya, Pak. Baiklah, Suster, Bapak, Ibu, dan para narasumber kami, tidak terasa, Pak, waktu kita berjalan sudah hampir habis waktunya. Mari kita menyemangati diri kita dulu, kita beri tepuk tangan untuk kesetiaan kita semuanya. Baiklah, para narasumber kami, terima kasih banyak ilmu yang telah diberikan kepada kami, walaupun dengan tadi 2 kali saya ikuti, dalam hati saya begini, ternyata bukan makin gampang ya, makin luas lagi, makin melebar lagi. Nah, tapi saya yakin karena itu kita gali masing-masing di sekolah kita dan bersama dengan guru-guru yang ada, pasti itu akan lebih tertanam. Sebenarnya kalau mau dilihat-lihat semua sudahnya seperti kata Bruder Warto tadi. Semuanya sudah kita alamin itu di sekolah, hanya mungkin selama ini kita tidak pernah dokumenkan. Kita tidak pernah sampai menganalisis sejauh ini. Nah, dengan adanya POP ini, adanya sekolah penggerak ini, mudah-mudahan itu semakin berkembang lagi. Saya rasa itu aja. Dengan semangat kita akan mengikuti coaching tanggal 25 November. Orang berhari guru, kita coaching lah beramai-ramai di sini. Tapi saya percaya semua akan tetap semangat. Semoga kita sehat-sehat. Bahasanya ketika hari guru, Bu, ketika hari guru kita melakukan kongres pendidikan gitu. Oh. Biar lo makin semangat. Oh gitu ya. Kita Yayasan Santo Yosef Kongres Pendidikan tingkat satuan SMP, jenjang SMP gitu. Gitu. Baik, Suster, Bapak, Ibu, Hari Guru kita melakukan kongres pendidikan. Baik, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu. Yang mana ya ibunya? Itu kelihatan Bu Nikanya. Oh, Bu Nika. Iya. Saya kembalikan ke Ibu Nika. Baik, Ibu Pita, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pita yang tadi sudah menghantar kita dalam diskusi FGD 2 ini bersama para narasumber yang ganteng-ganteng, imut-imut ya kan. Ada ada Pak Heri, ada Mas Hendy. Unika Huta Barat. udah beli marga dia. Pak Heri udah marga Saragi toh. Ngomong-ngomong untuk yang sesi ini, tadi saya belum yel-yel luber. Ada inget nggak? Kita sekarang yel-yel ya. Oke, saya akan share screen. Open mic. Oh, open mic harus toh, Buder. Open mic, open kamera. Close the door. Sebentar. Tunggu. Silakan. Kan. Oke. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Tepuk tangan buat kita semua, orang-orang hebat, orang-orang terpilih semua yang ada di sini. Untuk itu kita akhiri kegiatan malam hari ini. Sudah pada capek semua pastinya dan harus makan malam. Yang berkomunitas, Suster, Budir yang akan mau berdoa bersama di komunitas. Mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Mohon bantuannya dari Suster Martika untuk memimpin kita dalam doa penutup dan mohon berkat dari Suster untuk kita semua. Dipersilahkan Suster. Doa malaikat Tuhan ya. Ya.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Bapaknya akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah Padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda suci menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus kamu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena siksa salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kegiatan kami, mulai dari jam 2 sampai dengan saat ini. Engkau membimbing kami dengan roh-Mu, sehingga kami tetap bersemangat mengikuti forum diskusi ini, sehubungan dengan tugas panggilan kami dalam melaksanakan program pendidikan melalui organisasi YPL Pengudi Luhur ini. Semoga apa yang kami perbincangkan pada sore hari ini membantu kami untuk melaksanakan tugas kami, sehingga kami dapat membuat kurikulum yang perlu dalam tugas kami, sehingga kami mampu mewujudkan nilai-nilai yang baik melalui proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, terutama para narasumber yang memberikan masukan kepada kami, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik dan kami mampu melaksanakannya dengan baik pula sesuai dengan kehendak-Mu. Kini pun ya Tuhan, kami mengakhiri kegiatan ini. Berkatilah kami semua, berkatilah pekerjaan kami sepanjang hari ini, agar menjadi berkat bagi kami dan sesama, dan demi kemuliaan nama-Mu. Ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Santo Yosef, Doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Lagunya dong. Mau request apa?